Halo Sobat Rai, kembali lagi di YouTube Raihan Channel. Dalam video kali ini kita akan mengulas salah satu destinasi wisata di Kabupaten Semarang. Tentunya kalian pasti tidak asing dengan wisata ini karena ini cukup terkenal ya di Kabupaten Semarang. Nah, nama wisatanya adalah Cimory on the Valley. Banyak sekali permainan dan wahana seru yang bisa kalian nikmati di wisata ini, dan tak lupa juga ada beberapa spot foto yang keren-keren yang bisa kalian upload di sosial media. Wisata ini saya rekomendasikan buat kalian yang ingin jalan-jalan atau berwisata keluarga karena memang cocok dan ramah untuk anak-anak. Kalian pasti penasaran dengan harga tiket masuknya kan? Nanti kita akan ulas semua di video kali ini, jadi jangan pernah skip ya. Kita langsung mulai saja untuk menonton videonya. Yuk langsung saja. Berlibur bersama keluarga memang sangat menyenangkan, tapi terkadang kita bingung cari lokasi wisata yang cocok buat wisata keluarga. Nah, ini saya rekomendasikan buat kalian yang ingin berwisata keluarga bisa datang ke Cimory on the Valley. Tempat parkirnya di sini cukup luas ya, jadi kalian bisa datang kapan saja meskipun di libur lebaran. Kita langsung masuk saja. Nah, di sini aku penasaran dengan promo yang ada di sini. Ini adalah promo-promo jajanan ya. Nanti kalian bisa order di market sebelah kiri ini. Tak sarankan ordernya ketika kita pulang saja, nanti biar bisa buat oleh-oleh. Kita ke wisatanya dulu guys ya. Sebelum masuk ke wisata, kita akan melewati beberapa resto yang ada di area depan. Jika kalian bingung dengan jalurnya, kalian bisa mengikuti arah petunjuk atau bisa tanya kepada karyawan setempat. Lokasi wisatanya ada di bawah resto ya, jadi kalian ke bawah saja, nanti ada jalur kecil seperti ini kak ya. Oh ya, di sini juga ada beberapa promo wahana, bisa kamu ambil paketan atau pengen satuan juga boleh. Tentunya harganya akan lebih murah jika kamu order paketan ya. Selain paket wahana, di sini juga ada paket pintu masuknya atau tiket masuknya ya. Kalian pasti bingung kan kok ada paket wahana dan ada paket tiket masuknya juga. Sini saya jelaskan. Di sini itu ada 3 area, yaitu ada Dairyland, Minimania, dan Sakura Park. Kalian bisa ambil paket pertama ini ada di Dairyland dan Minimania. Untuk paket kedua ini Dairyland dan Sakura Park, atau bisa ambil paket ketiga yaitu Dairyland, Sakura Park, dan Minimania. Paket harga yang tercantum tadi hanya tiket masuk area saja ya kayak, belum termasuk naik wahana. Nanti dapat kartu seperti ini. Nah, kartu tadi bisa kalian top up dengan maksimal top up 500.000. Kenapa harus melulu top up ya? Karena memang di sini pembayarannya tidak bisa cash, hanya bisa lewat kartu dan lewat kris. Waduh, percuma dong bawa cash banyak-banyak. Ya bisa di top up saja nanti ke kartunya, atau bisa bayar lewat kris seperti yang saya sebutkan tadi ya kak ya. Kalau masih ada uang sisa di kartu gimana? Nanti bisa ditarik kok ya, bisa di refund. Oke, tadi kita masuk sudah melihat ada angsa, dan di sini ada kura-kura. Kura-kuranya ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kecil-kecil ini lagi berenang, lucu-lucu sekali ya. Ada juga yang sedang jalan-jalan. Wah, jalannya lambat sekali ya. Yuk kita pindah lagi ke kandang yang lain. Di sini ada kandang landak. Selain menampilkan hewannya, di sini juga ada papan informasi buat kalian baca-baca biar menambah wawasan kalian ya. Lumayan, sambil jalan-jalan kita bisa tambah ilmu. Ini karena landaknya lagi tidur, kita pindah ke lokasi lain ya. Di sini ada kandang piton. Wah, kandang ular-ular bisa kalian lihat di sini. Ternyata ularnya juga lagi pada tidur. Selain ular piton juga menyediakan beberapa reptil lainnya ya. Seperti ini kak, ada ular yang sering saya lihat di pedesaan ini ya, kayak ular hijau kalau orang desa nyebutnya ya. Dulu waktu kecil kalau lihat ular hijau kayak gini kita langsung pada lari karena takut ya, sepertinya ini berbisa. Di sini juga ada ular lain seperti ada ular sanca kembang atau disebut ular piton juga. Di sini rata-rata reptil semua ya area sini. Ini ada buaya, ini juga salah satu reptil. Kemudian ada juga iguana. Iguana juga masih tergolong reptil ya. Kita pindah lagi, siapa tahu ada hewan yang lain. Wah, ada reptil lagi, ini ada biawak ya. Saya menyebutnya biawak, sering ditemukan di semak-semak pinggiran kali. Buat anak-anak biar tidak bosan, di sini juga menyediakan kolam renang. Wah, kolam renang anak bisa dimainkan dewasa juga sih. Untuk masuk ke area kolam renang ini ada biaya tiketnya ya. Kalau nggak salah kemarin itu berapa, 10 atau 15 ribuan kalau nggak salah. Hitungannya per orang ya, meskipun kamu mendampingin tetap bayar di sini. Saran saya kalau mau berenang setelah muter-muter area wisata ya, kalau kamu langsung renang pasti sudah habis tenaganya di kolam renang.
Kita lanjut lagi, di sini ada di area mamalia. Ada beberapa hewan mamalia yang bisa kalian lihat di sini ya. Oh ya, dari tadi kita belum menyebutkan lokasi wisatanya ya. Lokasi wisata ini ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor kilometer 30 Begojuh, Jati Jajar, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lebih terkenalnya sih Cimory Bawen gitu ya. Kita lanjutkan lagi, saya melihat area burung-burungnya. Ini cocok buat kamu yang suka main burung ya. Di sini ada banyak burung yang bisa kalian kasih makan. Untuk pakannya nanti kalian bisa beli ya. Harga pakannya ada yang paketan, ada yang satuan. Saya sarankan beli langsung satu paket saja ya, cuma 35.000 kamu sudah dapat banyak makanan hewan seperti pakan burung, pakan kelinci, pakan domba, pakan bebek, pakan unta. Burung onta juga ada, susu sapi, dan ada banyak lagi yang lainnya. Selain wahana hewan-hewan, kalian juga bisa menaiki wahana yang bisa dinaiki seperti ini kak. Wahana ini disebut Skyride ya. Kalian bisa naik wahana ini dengan membayar lagi tentunya. Makanya dari awal saya sudah sebutkan kalau di sini ada yang namanya paket wahana. Nanti kalau kamu mau beli paket wahana bisa order di depan tadi ya. Saya ingatkan lagi, untuk paket wahananya cuma 45.000 sudah dapat 5 wahana yang bisa kalian nikmati. Kalau kamu tidak punya paket wahana, jika pengen naik wahana ini dikenakan biaya Rp20.000. Untuk jam operasional wisata ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sedangkan untuk restonya bisa sampai malam. Kita lanjutkan perjalanan setelah dari Taman Burung dan ada Skyride ya. Kita menuju ke Taman Kelinci. Di sebelah kanan Taman Kelinci ada tempat burung-burung buat foto-foto. Kalian kalau pengen foto silahkan. Ada burung merak dan ada beberapa burung langka yang lainnya. Kalian bisa lihat-lihat. Kemudian kita lanjut ke Taman Kelinci ya. Untuk masuk kalian tidak dikenakan biaya tiket masuk, hanya diharuskan beli pakan kelinci. Karena saya sudah punya pakan kelinci yang saya beli paketan tadi, jadi saya tinggal masuk saja. Anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan kelinci, memberi makan, mengelus, tapi jangan digendong atau diangkat ya. Untuk pakan kelincinya jangan kamu habiskan di sini semua ya. Kamu sisakan separuh untuk dikasih ke kambing. Daripada di area kambing nanti beli lagi, mending kamu sisakan dari sisa pakan kelinci ini. Setelah puas bermain dengan para kelinci yang lucu-lucu ini, selanjutnya kita menuju ke kandang kambing. Lihat ini kambing-kambingnya sangat antusias dengan makanan-makanan yang kalian bawa. Lumayan seru ya buat memperkenalkan hewan-hewan kepada anak-anak ya. Apalagi interaksi langsung seperti ini, pastinya anak-anak akan suka dan sangat dikenang. Kambingnya doyan banget, dari tadi minta melulu ya. Kita kasih wortel, ini sisa makanan kelinci tadi, sangat lahap sekali. Kalian tidak takut dengan kambing kan? Setelah dari kandang kambing, selanjutnya kita menuju ke kolam bebek. Kita sudah beli pakan bebeknya sepaket tadi di awal, jadi tinggal kita taburkan saja di kolam. Bebeknya langsung pada masuk kolam. Bebek-bebek di sini sangat cantik ya, warnanya putih bersih, kakinya juga bersih. Karena memang dirawat untuk wisata, pastinya bagus-bagus ya. Beda dengan bebek saya di rumah, waduh bludus guys. Kita lanjutkan lagi menuju ke Hobbit House atau rumah Hobbit. Kamu akan menjumpai beberapa burung, ini ada burung hantu ya. Ngeri sekali, tatapannya sangat tajam. Dia takut menatap kamera, atau mungkin malu karena melihat saya. Nah, ini adalah spot foto rumah Hobbit ya, rumah kecil-kecil ala rumah kurcaci. Selanjutnya kita menuju ke atas. Ada apa di sana? Saya penasaran. Ada tempat foto dengan hewan-hewan. Kalian kalau mau foto dengan reptil, dengan burung, bisa foto di sini gratis. Kita lanjut lagi ke atas ya. Di sini ada diorama gurun. Tentunya diisi dengan hewan-hewan yang hidup di area gurun. Ada hewan meerkat ya, yang sering kita lihat di TV-TV yang bisa berdiri itu loh ya. Di sini kok kelihatan kecil, kalau lihat di TV kayaknya besar. Ada landak mini juga ya, bentuknya juga kecil sekali. Warnanya lebih ke putih-putih coklat seperti warna gurun. Aku lihatnya malah gemes, pengen saya pegang. Seperti bola-bola bulu. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya, tidak perlu saya sebutkan namanya satu-satu.
Kalau kalian penasaran nanti bisa datang ke sini, ada keterangannya seperti ini kok ya. Di sini ada hewan hamster ya, hewan-hewan pengerat seperti ini, kalian pasti suka. Apalagi anak-anak lihat hamster kayak gini kan ya lucu-lucu ya, warnanya juga cakep. Fasilitas di wisata Cimory on the Valley ini juga cukup lengkap, mulai dari musola, ada juga toilet, kamar ganti, kamar mandi, dan ada beberapa tempat-tempat jualan makanan seperti tadi ada yang jual es krim, snack-snack atau minuman ya, ada beberapa yang bisa kalian temukan di sudut-sudut tempat wisata ini. Ada satu hal lagi yang lupa saya jelaskan, di awal kita akan beli tiket masuk. Nah tadi kita juga mendapatkan voucher potongan harga beli es krim, beli es ataupun snack. Voucher itu bisa kalian gunakan di booth-booth food court yang sudah disediakan di wisata ini. Kita keluar dari area gurun, di sini ada wahana ATV. Nah, ini untuk wahana ini juga berbayar. Aku lupa tanya untuk main ATV ini harus bayar berapa ya? Kemungkinan sih antara 10 sampai 20 ribuan kurang lebih ya, sama dengan wahana-wahana yang lainnya. Kita lanjut lagi menelusuri wisata Cimory ini ya. Aku tidak tahu ini mau kemana, asal jalan saja ya. Kita keliling-keliling, nanti tahu-tahu selesai. Yang ingin naik kuda poni ya, ada kuda riding 25.000, bisa diajak berkeliling dengan menggunakan kuda putih nan cantik. Ini kudanya kecil, kemungkinan hanya untuk anak-anak ya, tidak untuk dewasa. Lumayanlah buat berkeliling naik kuda, sensasinya pasti terasa sampai rumah nanti. Ya kita lanjut lagi, sekarang saya melihat rusa, ada rusa guys. Ini disebut rusa timur ya, tapi tidak ada tanduknya, belum muncul mungkin ya, masih anak-anak atau masih remaja. Ini ada keledai yang suaranya hahaha gitu. Keledai sama kuda itu beda jenis ya. Kalau keledai itu bentuknya cebol kecil gitu, sedangkan kuda lebih tinggi dan besar. Ada domba. Dombanya lagi berteduh karena di sini lagi gerimis. Ini apalagi 10.000 untuk beli makanan burung onta. Nah karena saya sudah punya dari awal tadi kan, sudah saya sarankan untuk beli paketan ya, jadi kita sudah dapat makanan onta, tidak perlu beli lagi. Kita bisa memberi makanan onta dengan tongkat pencapit seperti ini ya, kita kasih makan sayuran. Sedangkan di sebelahnya ini ada onta ya, burung onta sama onta beda ya, beda jenis. Dan ini juga bisa kalian beri makan dengan pencapit tadi. Dikasih makan apa? Dikasih makan pisang. Dan tentunya pisangnya tidak perlu beli lagi karena saya sudah beli paketan di awal tadi. Kalau kamu belum beli paketan ya bayar 10.000 untuk bisa beri makan onta. Setelah memberi makan onta, selanjutnya kasih mimik sapi ya. Untuk air minum susu sapinya tentunya kita sudah satu paket dengan makanan yang tadi, tinggal kita serahkan ke penjaganya, nanti dikasih dot buat dikasihkan ke sapi. Kasihkan ke sapi anak-anak saja karena yang dewasa tidak mau guys. Selanjutnya ada kereta mini, untuk naik bayar 15.000, tapi sayangnya tidak aktif ya karena sekarang lagi gerimis. Jadi untuk wahana-wahana yang menggunakan listrik dinonaktifkan. Kita lanjut aja ke playground. Untuk masuk ke wahana playground kalian diwajibkan pakai kaos kaki. Kalau tidak bawa kaos kaki disuruh beli 15.000. Untuk biaya masuknya per orang 35.000 per orang ya, termasuk pendamping juga berbayar. Saya kira yang bayar hanya anak-anak saja, ternyata orang dewasa atau pendampingnya juga disuruh bayar. Aduh, jadi ya kita ikut main saja kalau gitu ya, sudah bayar kok ya. Pada area playground ini ada 3 tempat atau 3 area. Yang pertama itu area bawah, ini untuk anak-anak ya, anak-anak kecil ini cocok banget di area bawah. Untuk perosotannya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian yang di area tengah ini untuk remaja, ini cocok juga, anak-anak juga bisa sih, tapi saya lebih condong ke anak-anak yang agak besaran dikit ya, karena ini memang rada tinggi dan rada panjang perosotannya. Dipakai buat orang dewasa juga boleh, asal jangan terlalu besar orangnya ya. Kemudian di sini ada beberapa mainan yang bisa kalian mainkan, seperti ada jongkat-jongkit, ayunan, trampolin, dan ada tempat-tempat perosotan yang keren. Kemudian di sini tempat naiknya juga lucu, unik ya, model lingkaran-lingkaran, ada spiral perosotan juga,
dan tentunya seperti di desain rumah-rumah pohon. Lalu setelah itu kita juga akan memasuki area yang ketiga. Ada tempat main halang rintang nanti. Halang rintang di sini dibuat mirip kayak buaya, itu ada kepalanya besar sambil mulutnya yang menganga. Kalian bisa mulai halang rintang dari sini Kak. Bisa manjat-manjat kemudian merangkak ke lorong-lorong di bawah, lalu melewati jembatan tali dan merangkak di dinding, kemudian lewat jaring, berayun lewat ban-ban, kemudian naik turun, melompat, kemudian sampailah di bagian papan-papan sini. Bisa kalian lihat, kamu bisa naik-naik, berjalan di atas jaring, naik turun, lewat jalur atau jembatan ayunan juga ada di sini, lalu naik melewati jembatan yang berlubang-lubang, kemudian sampailah di mulut buaya. Lumayan panjang untuk jalur halang rintangnya untuk anak-anak ya terutama. Kemudian kita coba kembali lagi ya, kalian bisa lihat sangat keren sekali desainnya. Warna-warnanya sangat cerah dan mencolok ya, sangat memanjakan mata anak-anak. Ini kita gerak cepat karena sudah mulai gerimis sini Kak. Ini anak-anak juga sudah pada ngiyup atau berteduh. Sepertinya wahana playground ini terbilang baru ya, karena saya lihat itu masih bersih, belum ada tanda-tanda kerusakan, belum ada tanda-tanda lecet atau apa-apa ya, masih mulus semua. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen rencana ke Cimory, tak sarankan buruan langsung datang ke sini. Tak ingatkan lagi bahwa kaos kaki sendiri ya kalau tidak mau beli. Di sini kaos kakinya harganya 15.000. Sementara kita berteduh dulu karena di sini hujannya cukup deras ya. Ini anak-anak masih asik bermain. Tapi tenang, kalian tidak perlu takut kejebak karena biasanya karyawan penjaga sudah menyediakan payung untuk para pengunjung. Payungnya gratis kok, dipinjemin, tidak perlu bayar ya. Di sini juga ada taman sakura ya, buat kalian yang pengen foto-foto ala-ala di negeri Jepang bisa mampir ke taman sakura. Kamu bisa naik beberapa wahana juga, di sini ada perahu dan juga ada biang lala, kalian bisa pilih saja. Karena hujannya sangat deras jadi saya tidak mampir ke taman sakura, kita berteduh saja sambil menunggu hujan reda. Ternyata hujan tak juga reda, jadi kita lanjutkan saja ke taman mini atau ke Minimania. Kebetulan untuk Minimania masih satu jalur ke jalan keluar, jadi kita sekalian mampir saja. Taman Minimania merupakan taman miniatur dunia, lebih tepatnya sih bangunan-bangunan terkenal di dunia ya. Cocok sekali buat spot foto. Kalau kamu penasaran seperti apa, kita langsung masuk saja. Ini yang jaga juga orangnya mini, orangnya kecil ya. Meskipun hujan-hujan, kita akan berusaha menikmati dan menampilkan yang terbaik untuk kalian ya. Kita keliling-keliling saja dulu, siapa tahu kita menemukan sesuatu. Di Minimania ini kamu dan keluarga akan diajak berkeliling dunia tanpa harus keluar dari Indonesia. Kalian akan menemukan miniatur ikonik dari berbagai landmark di seluruh penjuru dunia. Seperti miniatur Dome of the Rock dari Palestina, dan ada miniatur-miniatur lain seperti patung Merlion dari Singapura, ada juga Menara Eiffel dari Prancis, ada Taj Mahal dari India, ada juga Monas, dan juga masih banyak lagi miniatur-miniatur yang bisa kalian buat spot foto. Tak hanya menampilkan miniatur landmark tersohor di dunia, di sini juga menampilkan informasi sejarah dan budaya di balik setiap landmark yang ada. Selain menambah pengetahuan kalian, di sini juga bisa kalian jadikan spot foto bersama keluarga dengan background-background bangunan-bangunan cantik di seluruh dunia.
Kita sudah berkeliling di Minimania. Selanjutnya kita akan menuju keluar ya. Kira-kira di jalur keluar nanti ada apa aja? Ternyata di sini ada permainan games lempar-lemparan. Yang suka adu ketangkasan silahkan dicoba saja ya. Kita lanjut keluar saja. Di sana ada 2 pintu keluar. Nanti ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Karena saya parkirnya ada di atas, jadi saya lewatnya atas. Nah, di sana di ujung pintu keluar kamu bisa lihat di sana nanti ada market ya, tempat kalian untuk belanja oleh-oleh dari Cimory. Ada banyak oleh-oleh yang bisa kalian pilih, mulai dari merchandise boneka-boneka, ada juga kue-kue pie, ada brownies, susu, yogurt dan lain-lain. Nah, kalian bisa pilih-pilih saja. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Klik juga tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Klik tombol loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari video YouTube Rehan Channel. Sampai jumpa dan selamat menikmati liburan kalian.